Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 dan epistel dari Amos pasal 5 ayat 18 sampai 27, diikat oleh topik atau tema saling membangun dalam menantikan Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 adalah berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023, dihubungkan dengan topik atau tema minggu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauliulian manomu haroroni Tuhan. Saudara, jemaat yang ada di Tesalonika, si penerima surat kiriman Paulus ini mengalami banyak penderitaan, kesusahan, dan pengejaran. Belum begitu lama Paulus memberitakan Injil di Tesalonika ini. Orang-orang Yahudi yang ada di kota ini iri hati dan langsung mempengaruhi para petualang-petualang pasar, yang dalam sebutan lain kita tahu itu preman-preman, dan dalam bahasa Batak Toba disebut gabel-gabel, untuk melakukan keributan. Sebagaimana dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17 ayat 5 sampai 7.
7. Mereka menghasut orang-orang di Tesalonika dengan tuduhan bahwa Paulus sengaja datang untuk mengacau kota Tesalonika. Para penghasut ini menuduh Paulus melawan ketetapan Kaisar dengan ajaran-ajaran baru yang dia bawa, yakni ada seorang raja lain di luar Kaisar, Yesus. Akibatnya Paulus terpaksa meninggalkan Tesalonika dan pergi ke Berea, dan kemudian lanjut terus ke kota Athena sebagaimana Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 16. Namun demikian, jemaat Tesalonika itu Bapak Ibu ternyata terus berkembang, tetap tegar, kuat, dan terus bertambah-tambah banyak orangnya. Dan yang paling menarik, justru dari antara orang Kristen di Tesalonika itu sendiri muncul para pekabar-pekabar Injil ke tempat lain. Hal itu disaksikan oleh Paulus sendiri pada 1 Tesalonika 1 ayat 3-8. Pada ayat 7-nya ditulis, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Ahaya. Saudara, pada ayat 8, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Ahaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara, ada persoalan etis teologis yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika ini. Di sekitar tahun 53 sampai 65, bangkitlah pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, parpodahaliluon yang sangat-sangat membingungkan dan menyesatkan jemaat Tesalonika ini. Sebagian dari antara pengajar-pengajar sesat ini Bapak Ibu mengajarkan bahwa kita tidak jelas mengetahui apa surga itu benar-benar ada atau tidak. Juga mereka mengatakan kita tidak tahu lagi di mana dan bagaimana saudara-saudara yang sudah mati terlebih dahulu itu. Akibatnya banyak orang kembali berduka dan kehilangan pengharapan akan bertemu dengan mereka-mereka kekasih-kekasih yang duluan mati itu di surga. Banyak yang menjadi apatis Bapak Ibu, yang statis dan sinis dan pasif dalam hidup kepercayaannya, tidak mau tahu lagi dengan iman. Saudara, pengajar sesat ini mengatakan Tuhan Yesus akan datang segera. Oleh karena itu, mari kita menyongsongnya dan berkumpul di suatu tempat. Mereka mengatakan, kita tidak perlu lagi bekerja. Itu semua tidak lagi ada gunanya. Yesus mau datang sesegera mungkin. Akhir zaman akan tiba. Akibatnya, banyak orang yang salah atau gagal paham. Tidak lagi mau bekerja. Mereka bingung. Mereka kecewa sekali. Saudara, kepada jemaat yang seperti inilah surat 1 Tesalonika ini dikirim, ditujukan oleh Paulus. Tujuannya apa? Untuk memberi topangan penghiburan rohani agar mereka kuat dan teguh dalam iman, bertahan dalam iman. Surat ini memperlengkapi dan membekali jemaat di Tesalonika dengan pemahaman yang benar. Jemaat Tesalonika membutuhkan pegangan iman, sitio pun dihaporseaon, supaya jangan mereka terombang-ambing di saat sedang menghadapi berbagai-bagai pengajaran yang bersifat spekulatif tadi. Dalam pasal 5 ayat 1-11 khotbah kita ini, pada ayat 1-4, Paulus menyadarkan jemaat itu bahwa zaman, masa, itu semuanya bukan urusan kita. Hanya Tuhan yang tahu, khususnya kedatangan hari Tuhan, yang dalam bahasa Ibrani disebut Yom Yahweh, dan dalam bahasa Yunani Hemera Kurios. Adalah seperti pencuri. Gak ada orang yang tahu. Kebinasaan bisa tiba-tiba datang seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Kemudian pada ayat 5-10, Paulus mengingatkan, jangan tidur secara rohani, tetapi tetap berjaga-jaga, tetap sadar dengan berbaju cirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. Kita akan beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus. Dan kemudian pada ayat
terakhir pada ayat 11, Paulus mendorong jemaat Tesalonika agar saling menasihati seorang akan yang lain dan saling membangunlah dalam iman dan dalam hidup sehari-hari. Sebagaimana seruan topik atau tema minggu ke-23, sesudah Trinitatis, saling membangun dalam menantikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023 yang dihubungkan dengan topik atau tema minggu saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih Pauli ulian manomu haroroni Tuhan. Apa yang kita harus lakukan saat sedang menantikan kedatangan hari Tuhan? Pengajaran pertama, bersiaplah menyongsong hari Tuhan. Saudara, khotbah ini merupakan ajaran Paulus kepada jemaat Tesalonika agar bersabar menunggu hari Tuhan sebagaimana ayat 2. Saudara, ungkapan hari Tuhan dalam bahasa Yunani ditulis Hemerakirios dan dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh itu menyangkut banyak hal yang disingkat dalam dua wujud. Wujud pertama, kedatangan Yesus kedua kalinya ke dunia ini. Peristiwa ini menyangkut banyak hal, yakni bisa menjadi hari-hari terakhir dari keberadaan alam semesta dan segala isinya yang dalam bahasa biasa yang kita dengar disebut hari kiamat atau istilah lain akhir zaman. Nah, di saat ini akan terjadi kebangkitan massal dari semua orang mati. Dan selanjutnya akan terjadi masa-masa penghakiman terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari Tuhan juga bisa terjadi secara pribadi kepada setiap manusia. Yakni pada saat Tuhan memanggil dan menjemput masing-masing kita lewat kematian. Saudara, kedua peristiwa dari hari Tuhan ini harus selalu dan senantiasa diingatkan kepada kita semua agar kita tidak lupa, agar kita tidak lengah, dan agar kita tidak merasa acuh tak acuh kepada kedua peristiwa yang harus kita hadapi itu. Saudara, sudah terlalu banyak orang yang tidak mau peduli lagi, tidak mau tahu lagi terhadap kedua hal itu. Dan khususnya terhadap yang pertama, yaitu kedatangan Yesus untuk kedua kali. Ini sudah nggak terlalu dipikirkan oleh banyak orang lagi. Bahkan sudah terlalu dilupakan. Sudah tidak terlalu ditakutkan oleh banyak orang lagi, Bapak Ibu. Khususnya bagi orang-orang di zaman modern kita sekarang ini. Terutama bagi mereka-mereka orang-orang pintar, ilmuwan-ilmuwan, sudah tidak begitu tertarik lagi mendengar apalagi membicarakan akhir zaman tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, nggak tertarik lagi, Bapak Ibu. Khotbah ini menyadarkan kita sekarang bahwa doktrin atau ajaran tentang kedatangan Yesus kedua kalinya ini bukan mitos, bukan dongeng, bukan turi-turian dalam bahasa Batak yang sudah usang, bukan suka atau tidak suka mendengar ajaran ini. Ingatlah bahwa Yesus Kristus itu pasti datang, harus kembali datang kedua kalinya untuk menutup sejarah perjalanan hidup di dunia ini. Dunia yang kita tempati ini, Bapak Ibu, akan segera berakhir, lenyap, dan sedang mengarah kepada kesudahannya, dan kita tidak tahu waktunya kapan. Lewat akhir zaman, sebagaimana 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Jadi, kita sedang berada pada posisi menunggu peristiwa besar itu. Mari kita terus bersiap-siap menyongsong kedatangan Yesus itu. Baik kedatangan Yesus kedua kalinya maupun kedatangan Yesus menjemput kita secara pribadi melalui kematian masing-masing. Tuhan sengaja tidak memberitahu waktu, saat, hari kedatangannya itu agar kita tetap ready menunggu, siap menunggu, agar kita tetap waspada, aware, tetap bersiap sedia. Nah, pakailah saat atau waktu menunggu itu untuk menjadi kesempatan yang baik, memperbaharui diri kita, memperbaiki kehidupan kita, membersihkan diri kita agar tetap kudus dilihat oleh Yesus saat kedatangannya menjemput kita. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran kedua, hindari ada 4 sikap buruk saat sedang menanti Tuhan.
Saudara, di saat kita menunggu kedatangan Yesus itu, ada banyak yang bisa merusak kesabaran kita menanti kedatangan Yesus tersebut. Kita lihat satu persatu, ada beberapa. Sikap berspekulatif. Saudara, sikap seperti inilah yang terjadi pada jemaat Tesalonika. Ada ajaran sesat yang mengatakan saat itu bahwa kedatangan Yesus segera, sebentar lagi. Nah, mari kita menunggu-nunggunya. Tidak perlu lagi bekerja di sawah, di kebun, di ladang, dan sebagainya. Saudara, sikap spekulatif seperti ini berkembang dalam atau sepanjang zaman. Siapa-siapa mereka yang berspekulatif itu? Nah, William Miller misalnya, seorang pendeta baptis Amerika yang berspekulasi bahwa Yesus datang antara tahun 1843 sampai 1844, antara itu. Kemudian ada Joseph Wolf, seorang pendeta Jerman. Dia memprediksi bahwa akan terjadi hari Tuhan itu, kedatangan Yesus kedua kalinya itu tahun 1847. Nah, semuanya jemaat saat itu kecewa. Kemudian ada Charles Russell, seorang pendeta Amerika juga, yang mengatakan bahwa tahun 1914 lah hari kiamat terjadi, kata dia. Saudara, benarkah prediksi ataupun spekulasi mereka itu salah? Tidak benar sama sekali sampai sekarang, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saudara, mari kita menjauhkan diri kita dari semua spekulasi-spekulasi tentang kedatangan Tuhan. Tidak ada yang bisa memprediksinya. Sebagaimana Matius pasal 24 ayat 36. Nggak bisa, nggak ada orang. Jangan ada yang memprediksi apa yang akan terjadi dalam hidup kita dengan membaca misalnya nasib, surat-surat tangan, atau membaca bintang-bintang atau horoskop-horoskopnya, apa yang tertulis dalam nasib mereka. Oh, jangan ada yang percaya kepada hal seperti itu, Bapak Ibu. Jangan. Yang kedua, merasa pasif. Saudara, ini juga merusak kesabaran kita dalam saat menunggu kedatangan Yesus kedua kali atau hari Tuhan. Dalam menunggu hari Tuhan ini, banyak orang yang merasa tidak lagi peduli, Bapak Ibu. Tidak ambil pusing. Mereka masa bodoh. Mereka tidak mau repot-repot. Nah, mereka itu pasif. Orang yang pasif seperti ini tidak merasa ada lagi yang ditakuti dalam hidup ini, apalagi tentang hari kiamat. Mereka tidak merasa perlu lagi mempersiapkan diri atau memberi perhatiannya terhadap hal-hal rohani. Mereka tidak peduli tentang apapun menyangkut kedatangan Yesus kedua kalinya. Mereka tidak lagi terbeban tentang apapun yang menyangkut hal-hal rohani. Nah, Bapak Ibu, orang yang pasif terhadap hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya ini tidak akan pernah lagi menghargai hidupnya, akan kehilangan gairah rohani. Mereka akan menjadi suam-suam kuku, danggol-danggol sisilun dalam bahasa Batak. Mereka akan leceh, raus terhadap segala yang menyangkut tanggung jawab gereja, tanggung jawab rohani. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, apalagi yang merusak kesabaran kita menunggu hari Tuhan? Merasa bosan. Ya, memang dalam hal menunggu orang bisa saja jatuh ke dalam rasa bosan ini. Rasa bosan ini bisa saja menimpa semua orang. Tidak peduli apa dia sebagai jemaat biasa, bisa bosan. Atau sintua pemangku jabatan gereja, oh bisa bosan. Orang yang mengaku diri percaya bisa juga bosan terhadap hari Tuhan. Bahkan seorang pendeta gereja sekalipun juga bisa bosan dalam hal menunggu janji Tuhan atau hari Tuhan ini. Saudara, penyakit bosan ini untuk menunggu hari Tuhan bisa menggerogoti semua orang. Apalagi hingga saat ini kedatangan Yesus yang kedua kalinya ini belum terlaksana hingga sekarang. Nah, saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita saat ini. Kapanpun realisasinya hari Tuhan atau kedatangan Yesus kedua kalinya, maka jangan kita pernah bosan menunggunya. Jangan tanda kutip mengantuk atau tidur secara rohani sebagaimana ayat 10 ini. Kemudian keempat, apalagi yang bisa merusak kesabaran kita dalam menanti hari Tuhan ini? Banyak orang yang mencari-cari kesenangan duniawi. Ini yang disebut dengan istilah modern hedonisme. Saudara, ada yang mengatakan, wah, selagi menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya, mari kita mencari-cari
kesenangan-kesenangan duniawi saja. Karena kalau Yesus sudah datang nanti, kalau sudah tiba akhir zaman, sudah nggak ada lagi waktu untuk menikmati dunia ini, kata mereka. Mereka mengajar bahwa hidup ini singkat, hanya sekali saja hidup di dunia, kemudian nggak pernah akan kembali lagi setelah mati. Nah, mereka mengatakan, selagi masih hidup di dunia dan selagi masih mampu, selagi masih sehat, masih ada uang, masih ada jabatan, mari kita nikmati dunia ini sepuas-puasnya. Nggak usah terlalu memikirkan akibat atau resikonya, baik resikonya secara jasmani, apalagi secara rohani, nggak usah dipikirkan, kata mereka. Inilah hedonisme, yakni berusaha menikmati, mencari kesenangan-kesenangan duniawi ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diingatkan sekarang, jauhkan pikiran hedonisme ini dari dalam diri kita sebagai orang percaya. Hedonisme akan cenderung membawa kita kepada lumpur dosa, membawa kita kepada kecurangan-kecurangan, pemuasan hawa nafsu, baik hawa nafsu seks dan hawa nafsu lainnya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan yang tidak terkendali. Jangan kita ketika dipanggil oleh Tuhan di saat seperti itu hidup kita kotor, penuh lumpur dosa. Oh, jangan, hindarkan itu Bapak Ibu. Kekang semuanya hedonisme ini. Pengajaran ketiga, bersikap aktif, kreatif, dinamis, dan saling membangun saat menantikan Tuhan. Saudara, inilah target yang mau dicapai oleh Paulus dalam surat Tesalonika ini. Di saat kita sedang menunggu hari Tuhan, yang dalam bahasa Yunani disebut Hemerakirios, atau dalam bahasa Ibrani Yom Yahweh, dalam wujud manapun, baik saat kedatangan Yesus kedua kali maupun saat kedatangan Yesus menjemput, memanggil masing-masing kita satu persatu lewat kematian, maka kita harus tetap bersikap aktif, kreatif, dinamis, dan saling membangun. Nah, sikap seperti ini Bapak Ibu menurut Paulus dalam khotbah ini adalah sikap dan kehidupan anak-anak terang dan anak-anak siang. Dalam bahasa Batak Toba, anak hati uron, jala anak arian, sebagaimana dalam ayat 5 ini. Saudara, anak-anak terang dan anak-anak siang inilah menurut Paulus yang bisa bersiap-siap, bersedia, dungo, menanti kedatangan hari Tuhan. Hemerakirios atau Yom Yahweh itu. Mereka atau kita yang sudah anak-anak siang ini tidak akan pernah ngantuk-ngantuk atau tertidur secara rohani dalam iman, dalam menjalankan kehidupan baiknya. Sama seperti 5 wanita yang menyongsong kedatangan Tuhan, yang bersedia dengan lampu dan minyaknya sendiri. Kapanpun Tuhan datang, mereka siap. Mereka atau kita yang adalah anak-anak siang ini akan terus mau bergiat, mau serius bekerja, mau dengan sungguh-sungguh melayani tanpa menghiraukan kapanpun realisasi dan waktu kedatangan hari Tuhan itu. Kapanpun, anytime dia datang, kita siap terus melayani. Sama seperti Martin Luther. Apa dikatakan oleh Martin Luther dalam hal kedatangan Yesus? Andaikan besok pagi Yesus datang untuk kedua kalinya, saya masih akan tetap tanam anggur hari ini. Saya akan tetap bekerja meskipun hari Tuhan itu datang secepatnya, kata Martin Luther. Mereka atau kita yang adalah anak-anak siang ini tidak akan pernah pesimis, tidak pernah merasa letih lesu, tidak akan pernah bosan-bosannya untuk melayani Tuhan, melayani gereja, melayani jemaat, untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara, sikap tetap aktif, kreatif, dinamis, dan saling membangun saat menantikan Tuhan inilah yang harus terus kita pupuk dalam hidup kita, baik sebagai jemaat biasa maupun sebagai pemangku jabatan gerejawi, pelayan di tengah-tengah gereja. Meski kita harus pasti berhadapan dengan berbagai-bagai situasi sulit, akan banyak tantangan yang kita hadapi atau pergumulan
Tuhan, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan-pelayanan gereja kita. Tetapi kita harus menunjukkan hakikat diri kita sebagai anak-anak terang, bukan anak-anak gelap. Saudara, identitas atau jati diri kita sebagai anak-anak terang ini harus jelas, harus terrealisir dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak boleh membiarkan hidup kita ini samar-samar, berdua baju, ikut arus. Jangan pelin-pelan, Bapak Ibu, jangan. Baik di rumah sendiri, atau di kantor, di gereja, di pasar, di tempat jualan, atau di mana kita bertiga-tiga, di mana kita bekerja, berusaha, maka hakikat kita sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak terang, harus jelas, harus tegas, dan selain itu kita harus kreatif, aktif, dan dinamis dalam mengelola talenta, pemberian, berkat-berkat Tuhan bagi kita untuk membangun kerohanian kita dan membangun persekutuan kita di tengah-tengah kehidupan berjemaat, kehidupan bersama-sama dengan orang lain. Amin, Bapak Ibu. Dengan semua itu, marilah kita saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauli ulian mano muharorni Tuhan. Sebagaimana topik atau tema minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di minggu ke-23 sesudah Trinitatis 12 November 2023 dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11 ini, agar semakin banyak orang yang mau saling membangun dalam menantikan Tuhan. Masih pauli ulian manomu haroron itu Tuhan termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-23 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Sama seperti jemaat Tesalonika yang menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dalam mengikuti Yesus Kristus. Mereka tetap yakin dan teguh mempertahankan imannya dan semakin bertambah-tambah, semakin berpotensi menjadi pembawa berita kesukaan kepada yang lain. Seperti itulah kiranya kami, Tuhan, biarlah kami menjadi jemaat yang juga berpotensi seperti jemaat Tesalonika, berkembang dalam iman meskipun harus menghadapi berbagai-bagai tantangan. Dalam menanti hari Tuhan, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kemampuan bagi kami. Biarlah Tuhan persiapkan kami baik secara jasmani, secara rohani dalam iman, melayani Tuhan, melakukan yang terbaik lewat kehidupan kami, saling melayani, saling membantu, saling menopang satu dengan yang lain. Berkatilah hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Amin.